Apakah ketika iman naik turun itu adalah sebuah kewajaran? Iman itu naik dan turun itu dengan faktor amal. Iman kita ini terdiri dari 3 dimensi. Abu Bakar pernah mampir ke rumah Hanzalah. Kata Hanzalah, saya sudah munafik. Saya ini kalau dekat Nabi seakan-akan surga itu depan mata. Tapi kalau sudah di rumah lupa banyak. Nggak ingat-ingat akhirat lagi. Kata Nabi SAW setelah mereka berdua curhat, Kadang-kadang ada hari di mana kita tuh rindu banget dengan ibadah, terasa betah, terasa pengen lama-lama tilawah gitu. Tapi kadang-kadang juga ada hari di mana kita tuh malas banget ibadah. Apalagi kalau subuh-subuh lagi hujan ya, pengennya tarik selimut lagi gitu ya. Nah, kira-kira ada rasa rindu, ada rasa nggak rindu, ini apakah tanda ibadah kita diterima atau kita tuh gagal ya dalam taubat kita? Nah, insya Allah di series kali ini kita akan bahas itu langsung dengan Ustadz Nur Fajri. Beliau Ustadz Nur Fajri Ramadan, seorang ulama muda, beliau seorang hafiz Quran dan pemegang sanad 10 qiraat. Juga penulis buku Quran Mapping dan beberapa buku lainnya yang umumnya ditulis dengan bahasa Arab. Kemudian beliau adalah seorang anggota Komisi Fatwa Metodologi MUI Pusat, peneliti di Fakultas Hukum UI, dan direktur syariah di www.learnquran.co. Semoga Allah limpahkan taufik dan keikhlasan bagi beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Semoga Masya juga Allah berikan kebaikan untuk Bang Fianda. Ya, amin ya rabbal alamin. Langsung aja Ustaz. Ustaz, apakah ketika iman naik turun itu adalah sebuah kewajaran? Oke. Kalau dikatakan wajar ya wajar, namun tentu kalau kita menyengaja ya melakukan sesuatu yang membuat iman kita turun, itu problem. Karena memang iman itu naik dan turun itu dengan faktor amal. Imam As-Safarni terkenal menyebut dalam akidah beliau, buku terkenal Ad-Durratul Mudhiyah, imanuna qaulun wa qasdun wa amal tazidhu taqwa wa yanqus bizalal. Iman kita ini terdiri dari 3 dimensi. Dimensi perkataan, berkata yang baik, terutama wabil khusus syahadatain ya. Kemudian dimensi keyakinan, ya meyakini ya poin-poin akidah. Kemudian juga punya amalan-amalan hati, sabar, cinta kepada sesama dan sejenisnya. Wa amal, dan amal anggota tubuh, berderma, membantu orang kesusahan ketika ngangkat benda berat ke atas kereta misalnya contoh. Yazidu bitaqwa, bertambah dengan ketakwaan. Kalau kita berbuat baik atau meninggalkan dosa, takwa tidak hanya yang sifatnya berbuat baik, tapi juga termasuk perbuatan baik apa? Termasuk takwa adalah meninggalkan dosa. Gitu. Misalnya ditawarin Bang Fianda, ditawarin uang suap nih, serangan fajar. Mohon maaf saya tidak terima. Bahkan kemudian melakukan nahi mungkar, Bapak tidak boleh menawarkan serangan fajar. Kemudian juga laporkan termasuk nahi mungkar kepada yang berwajib, Bapak akan saya foto, saya umumkan kepada pihak yang berwajib. Maka iman kita bertambah. Tapi kalau kita terima, jeblok iman kita turun. Sama ada konten joget-joget buka aurat di TikTok atau Instagram, kalau kita lihat iman kita turun. Kalau kita tidak lihat, kita bahkan pilih tidak tertarik sehingga dia nggak muncul lagi, maka iman kita naik. Ya kalau pertanyaannya iman naik turun itu wajar atau enggak? Wajar dari satu sisi, tapi bukan berarti ya nggak apa-apa lah, wajar lah saya turunin iman. Hari ini saya mau imannya turun aja lah. Menjadikan alibi gitu saya. Nanti Ramadan saya naikkan, menurun untuk naik gitu. Enggak. Dari sudut pandang itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Gitu. Jadi kewajaran yang itu bukan untuk pembenaran. Tapi sebetulnya turun iman itu kan tadi dengan zalal, dengan kekeliruan. Itu tidak harus juga dengan dosa yang aktif. Melakukan makruh pun itu menurunkan iman. Padahal makruh dosa nggak kalau dikerjakan. Umpama tidur habis subuh, makan minum berdiri kan makruh ya. Iya. Tidur tengkurap ya. Tapi itu tetap mengurangi iman, kan itu bagian dari zalal. Atau bahkan malas mengamalkan sunnah, itu sebenarnya juga apa? Zalal. Membuat iman turun juga pada akhirnya. Ini idealnya iman terus kita tingkatkan. Tapi memang ada saat-saatnya kita istilahnya orang sering bilang futur. Gitu ya, ini melemah. Dan sahabat pun curhat soalan iman kadang-kadang menurun, melemah atau minimal stagnan, tidak naik lagi.
pernah dengar kisahnya Abu Bakar dengan Hanzalah? Gimana tuh Ustaz? Jadi ini, Abu Bakar pernah mampir ke rumah Hanzalah, tetangga gitu ya. Apa kabar Hanzalah? Kata Hanzalah, nafaqah Hanzalah, saya sudah munafik. Kaget lah. Kok bisa sahabat Nabi bilang saya sudah munafik gitu. Maka kata Abu Bakar, kenapa kok panjenengan ini bilang sudah munafik? Gitu ya? Kata Hanzalah, yang artinya ya, saya ini kalau dekat Nabi, kanal jannata ra'yu'ain, seakan-akan surga itu depan mata. Tapi kalau sudah di rumah, wa afasnal ahl wal azwaj, sudah main sama anak, sama istri, nasina kathiron, lupa banyak tuh. Jadi seolah-olah nggak inget-inget akhirat lagi. Saya mikirnya juga terjadi pada banyak orang. Bahkan Abu Bakar pun kemudian bilang, lah saya kalau gitu munafik pula. Tapi kata Abu Bakar, oke kalau gitu kita datanglah ke Nabi. Masa kita sama-sama munafik nih, kita ngerilah datang ke Nabi. Kemudian kata Nabi SAW, setelah mereka berdua curhat, saatan, tetapi sesaat begini, saat begitu. Ini ada kalanya iman naik, ada kalanya stagnan. Atau bahkan suatu ketika, ya itulah manusia yang bukan Nabi ya, bisa melakukan dosa atau melakukan kemakruhan bahkan, atau tidak melakukan yang sunnah, melakukan hal khilaful aula, berarti kan turun atau bahkan parah. Nah, disinilah kemudian kita jadi sadar sebetulnya itu mekanisme penjagaan Allah terhadap kerinduan kita tadi. Jadi Bang Fiana tadi sebut kita kadang merasa rindu ya, gitu ya. Memang begitu. Coba pikir-pikir. Kalau kita baca buku-buku yang menyebutkan amal-amal soleh di setiap bulan Hijriyah, contoh kitab Lataiful Ma'arif karya Al-Hafidz Ibnu Rajab. Saya sendiri dari dulu kok ternyata amalan cuma numpuk di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian sampai Muharram. Kalau cari bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, seolah-olah apa? Tidak ada amalan khas. Tentu ya tetap bisa Senin Kamis, Ayyamul Bid dan lain-lain lah, amal-amal soleh beragam. Tapi apa amal khasnya? Kenapa ya? Ternyata memang itu mekanisme Allah Subhanahu wa taala ingin kita apa? Rindu tadi. Ingin iman kita seolah-olah stagnan. Sehingga kemudian kita merasakan kehausan, dahaga, rindu. Bayangkan coba 5 bulan kira-kira gitu ya. Kok gak ada puasa-puasa yang seru nih. Tiba-tiba Rajab, bulan haram memperbanyak puasa. Sunnah kan gitu. Bulan Sya'ban memperbanyak puasa juga. Bulan Ramadan lebih peaknya Ramadan. Syawal masih ada puasa Syawal. Dzulqa'dah, Dzulhijjah bulan apa? Bulan haram. Berbanyak. Muharram pun sama. Dzulhijjah apalagi ada apa? Ada haji, ada nyembeli, Idul Adha. Nah, jadi ada kalanya kita dibuat rindu. Sama sholat, boleh gak sholat terus-terusan? 24 jam selalu sholat, boleh gak? Enggak boleh. Ada gak waktu-waktu terlarang sholat? Ada. Biar apa? Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, biar kita satu biar variasi. Ibadah jangan itu aja. Variasi yang lain. Keren. Yang kedua biar kita rindu tadi. Merasa wah butuh ibadah. Jadi kalau kita terus-terusan non-stop naik terus, melesat terus, takutnya apa? Ponga, bosan, meremehkan orang lain, merasa tidak butuh Allah lagi. Itu. Keren sih Ustaz, keren. Point of view-nya itu Ustaz. Biasanya kan kita sering dengar iman itu turun dengan kemaksiatan. Kan sering dengar gitu. Ternyata ada cara pandang lain nih Ustaz ya. Tadi Anda tangkap keimanan itu turun karena hal-hal makruh. Wah, tapi sedikit ya. Dalam sih itu Ustaz. Ya. Maksudnya kayak mungkin termasuk nggak Ustaz? Tadi Ustaz singgung cerminan iman itu dari ucapan, dari perbuatan gitu kan. Misalnya kayak kita dikit-dikit ngobrol, anjir. Nah, itu tuh masuk berarti itu Ustaz ya. Kalau untuk itu ya bukan makruh lagi. Bukan makruh lagi. Dia haram. Itu haram ya. Haram. Dan memang kita perlu membiasakan diri supaya tidak mengucapkan hal-hal tersebut. Betul. Tapi keren sih Ustaz. Kita kadang-kadang gak apalah minum berdiri aja karena Rasulullah juga pernah minum berdiri gitu kan. Tidur tengkurap aja kan gak dosa. Ternyata itu bisa juga menurunkan iman Ustaz ya. Iya. Allah Akbar. Ya mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Insya Allah kita ketemu lagi di seri selanjutnya. Barakallahu fiik. Pernah kepikiran gak kalau Al-Quran bisa dinikmati menggunakan TV? Bayangkan duduk santai di sofa, layar besar di depan mata, tanpa harus pegang mushaf atau HP terus-menerus. Inilah Quran Mushaf, aplikasi Quran di Smart TV. Dapat digunakan secara offline, navigasi yang mudah,
Murotal. Terjemahan, berbagai pengaturan tampilan, dan banyak fitur lainnya. Aplikasi ini membantu kamu menikmati Al-Quran dengan lebih nyaman. Cocok untuk membaca Al-Quran termasuk saat sholat, mendengarkan tilawah, dan belajar Al-Quran bersama keluarga ataupun majelis ilmu. Aplikasi karya anak bangsa ini telah digunakan di lebih dari 160 negara dengan total waktu penggunaan lebih dari 29 juta menit. Yuk jadikan Ramadanmu lebih bermakna dengan mengunduh aplikasi Quran Mushaf di Smart TV kamu. Caranya, kunjungi website berikut.